Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Herz Gunarif, dari Forum News Network, FNN. Dan seperti biasa, saya akan mengajak Anda bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini buntut perdebatan Anda dengan staf ahli Menkom Infocom, ya, Profesor Henry Subiakto, ini jadi ramai di media sosial gitu ya. Jadi ternyata dia merasa beruntung karena berdebat dengan Anda, minimal followernya jadi naik, katanya begitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Saya tidak sempat mengikuti itu perdebatannya itu. Itu sebetulnya ya biasa debat dua sisi di TV One. Ya. Tapi rupanya beliau tidak puas, maka dia terusin di sosial media. Nggak ada soal kalau dia dapat tambahan followers, ya saya selalu kasih sedekah followers buat para buzzer sebetulnya. Tapi dia juga katakan bahwa saya itu agamanya nggak jelas. Terus saya jadi dalang apa-apa istilahnya nomor satu kelompok Islam toleran. Pemersatu ya. Islam non toleran. Intoleran. Nah, sebetulnya nggak ada soal kalau ledek-meledek begitu. Tapi problemnya dia pejabat negara. Pejabat negara merangkap jadi buzzer akhirnya kan. Karena berupaya untuk membenarkan sesuatu yang dari awal tidak bisa dia dalilkan di dalam perdebatan. Dia menganggap dia profesor, disebut dengan jelas. Tetapi saya nggak lihat ada bahasa profesor di situ. Yang saya dengar ada suara kompresor gitu, yang marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Dan kompresornya dia terusin di sosial media. Jadi saya dapat kiriman, dia bilang, ya tadi itu poinnya. Dua soal tadi. Nah, dua soal itu. Nah sebetulnya polisi cyber mestinya udah menjaring beliau ini, karena dia pejabat negara menyebarkan provokasi itu. Dan itu kan sebetulnya hate speech. Yang mana Tapi karena saya anggap bahwa hate speech-nya yang mana nih? Ia menyebut agamanya nggak jelas, itu artinya kan menghina orang. Saya bisa tunjukkan di KTP saya ada agama. Artinya pembuktian hukum mudah, betul kan? Masa nggak jelas? Masa ada agama apa? Tidak jelas. Loh, kan nggak begitu administrasi. Dan dia kan memang orang menduga Anda itu Islam loh katanya gitu loh Bung Rocky. Karena itu semua fotokopi agamanya tuh. Oh gitu ya. Nah lebih dari itu, dia tuh pejabat publik yang seharusnya mampu untuk mengolah akalnya tuh. Apalagi dia bilang dia guru besar. Ternyata dibuktikan bahwa ya dia guru besar tapi dengan otak kecil gitu, otaknya kecil gitu. Jadi itu soalnya. Nah saya justru menduga bahwa ini guru besar, gimana dia bisa lulus guru besar kalau kemampuan dia untuk mengolah isu publik itu tumbuh di dalam kemarahan. Saya bayangkan misalnya, saya kenal banyak guru besar di Airlangga yang bagus-bagus. Ada Pak Ramlan Surbakti, ada satu yang namanya juga Airlangga. Jadi semua keguru besaran dia itu akhirnya ditanggalkan oleh kedunguan dia untuk memamerkan arogansi. Dia pakai media sosial untuk meneruskan perdebatan. Nah itu kan mempermalukan Airlangga sebetulnya. Masa guru Airlangga tampil ngaco tapi masih ngotot di media massa dan membuli orang seolah-olah dia, saya anggap aja sebetulnya dia buzzer. Nah, mestinya Airlangga itu yang malu. Kalau saya udah biasa lah begituan. Ya dengan mudah sebetulnya saya bisa laporin ke polisi karena dia menghina dan memprovokasi. Tapi nanti kena undang-undang ITE lagi. Padahal saya nggak setuju dengan undang-undang ITE. Tapi kalau polisi cyber mau fair, mestinya jaring aja kan. Itu kan delik biasa aja, delik umum yang berbahaya tuh. Apalagi dilakukan oleh pejabat negara. Jadi saya anggap dia bukan Airlangga, dia bukan, mungkin dia lulus dari Universitas Air Kolam atau Air Butek, Air Cebong gitu, bukan Airlangga. Oke, enggak. Tapi Anda sendiri nggak merasa, saya coba bikin klarifikasi lagi. Tapi Anda nggak merasa tersinggung sama sekali ya dengan ucapan-ucapan itu gitu ya? Saya tuh tersinggung kalau yang ngomong orang. Oh, gitu.
Iya, kalau yang ngomong kan itu bukan orang yang ngomong kan, apalagi statusnya sebagai pejabat seharusnya dia ada otaknya ucapin itu. Itu jadi pembicaraan di mana-mana dan. Ya. Oke. Tapi coba mungkin tidak semua orang menonton ya. Perdebatannya pada waktu itu apa sih? Soal buzzer ya? Soal buzzer yang disebut ICW. Ya, sebetulnya isinya itu memang kekurangan pikiran sehingga ngamuk lalu asal jeplak hayanya itu. Oke. Jadi isunya waktu itu membahas soal buzzer-buzzer yang disebutkan oleh ICW itu ya, soal dana untuk para influencer. Iya. Oh, oke. Betul. Saya bahas isu itu karena saya anggap ada dua hal. Satu adalah penelitian ICW tentang akuntabilitas dari para buzzer itu. Kenapa? Karena ICW menemukan ada buzzer yang ngembaliin uang, influencer yang merasa ditipu tuh. Jadi kan itu berarti ada yang nggak beres di dalam kontrak. Lalu saya bilang, oke, bagian itu adalah urusan akuntansi. Bagian saya adalah menerangkan mengapa publik tidak percaya pada para juru bicara presiden, KSP, petugas-petugas humas. Saya katakan kalau mereka bekerja dengan bagus, maka nggak perlu ada influencer. Lalu saya bilang bahwa influencer itu sebetulnya untuk menambal kekosongan otak. Di situ ada Ngabalin dan siapa namanya ini Profesor Henry ini. Kan logika saya begitu. Justru karena kegagalan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi opini publik, maka mereka sewa buzzer dan buzzer atau sewa influencer. Itu marah tuh. Bahkan saya bilang, lo kenapa kalian mesti marah kan? Jadi dianggap saya tidak berhak untuk mempersoalkan isi dari kontrak-kontrak influencer itu. Saya bilang saya berhak karena saya menggaji kalian berdua. Karena yang saya yang gaji dia kan. Begitu saya dapat terima amplop dari TV One kan saya pasti dipotong pajak. Pajaknya buat apa ya? Buat gaji orang dua itu tuh. Kan itu soalnya tuh. Jadi mereka nggak ngerti logika dari anggaran. Jadi itu yang bikin Profesor Henry. Iya, ya apa yang namanya mau siapa lah namanya itu ngamuk-ngamuk akhirnya dan ditulisin di Twitter itu di sosial media lalu dikutip oleh media massa cetak online segala macam. Ya. Karena itu justru memperburuk pemerintah. Ya. Nah mestinya itu Menteri Kominfo Pak Plate itu yang orang Nasdem itu ya. Iya, iya Pak Plate saya kenal baik. Mestinya dia udah panggil tuh si Henry, kenapa you bikin dungu di depan publik tuh? Kan itu soalnya. Ya. Gitulah kira-kira latarnya tuh. Saya ada, tapi kalau saya tadi baca-baca lagi ada dua isu rupanya yang ramai dari pertemuan Anda dengan Profesor Henry tadi ini. Ya. Satu soal penyebutan nama siapa tuh personil Project Pop Josie atau siapa itu ya, yang katanya mau dia apa itulah ya melatih influencer. Yang kedua soal Twitternya itu tadi. Yang pertama yang justru saya malah pikir yang paling ramai tadinya itu, saya tidak mengikuti soal yang Twitter itu. Yang itu apa maksudnya kemudian jadi ramai juga dipersoalkan bahwa Josie akibatnya kemudian dibully sebagai buzzer juga. Ya akhirnya karena saya penasaran saudara profesor itu menyebut ada koordinatornya. Saya tanya siapa? Dia agak cemas buat menyebutkan, akhirnya disebutin nama itu tuh. Dan lalu orang persoalin ada urusan apa dengan saudara yang tadi siapa Yosi apa namanya itu tuh. Apakah itu gratisan? Kalau gratisan mengapa harus gratis? Kan resmikan aja bahwa itu digaji oleh pemerintah sehingga fair bahwa pemerintah menggaji influencer. Kalau dia secara gratis melakukan itu, dan mestinya produknya juga disebut sebagai gratis gitu. Jadi jangan pemerintah mengambil alih isu itu seolah-olah nggak gratis tapi gratis atau gratis tapi sebetulnya tidak gratis. Nah kemudian netizen membongkar soal itu bahwa yang bersangkutan sebetulnya adalah pendukung presidennya, itu akhirnya berkembang ke situ arahnya. Tapi akhirnya orang tahu bahwa kerjaan pemerintah adalah melatih rakyat. Nah saya pertanyakan, melatih rakyat buat apa? Jadi influencer. Influencer buat apa? Buat rakyat. Jadi rakyat dilatih buat jadi influencer rakyat kan? Gimana akalnya tuh? Oke, Margi.
Coba mari kita Iya. lupakanlah soal Anda dibully di Twitter, karena saya tahu Anda nggak punya Twitter lagi. Twitter Anda udah di-hack gitu. Jadi Anda Iya. nggak mungkin menjawab itu gitu ya. Kan Anda tahu juga karena dikirimi link berita kan, bukan dari Twitter juga kan. Dikirimin berita Ya, gitu. ya, ya. Oke. Nah, soal buzzer ini kelihatannya makin rame ya, karena belakangan ini juga ternyata bukan hanya buzzer, hacker juga. Di grup-grup saya sering mendapat kirim-kiriman bahwa hati-hati dengan hacker dan sebagainya. Ada beberapa teman yang kemudian merasa akun Facebooknya di-cloning, WA-nya di-hack dan sebagainya. Ini kelihatannya persoalannya rupanya tidak selesai sampai di sini, masih berlanjut. Jadi yang terjadi makin panik pemerintah. Saya kira beberapa media dalam 1-2 hari ke depan akan bikin headline itu atau cover story. Kenapa? Karena memang ini soal serius, ada anggaran diturunkan untuk influencer yang Yunto Baser sebetulnya. Tetapi pemerintah tidak transparan itu. Nah, yang kedua yang lebih parah lagi sebetulnya adalah ternyata bukan sekedar pemerintah menyewa buzzer, tapi pejabat pemerintah sendiri jadi buzzer. Kayak si Profesor Henry ini kan dia jadi buzzer dari pemerintah untuk membuli, terus berupaya untuk menyembunyikan fakta. Jadi kelihatannya perbuzzeran ini menjadi menu utama kabinet. Jadi bayangkan misalnya, saya bayangkan kalau kabinet rapat 2 kali seminggu, itu setiap rapat paling 1 jam, itu berarti dia akan evaluasi buzzernya kan. Kan dia andalkan legitimasi dengan buzzer, dia andalkan pencitraan dengan buzzer. Berarti rapat kabinet adalah rapat untuk mengevaluasi efektivitas buzzer. Kan gila nih. Nah, karena itu boleh kita bayangkan bahwa ya setiap minggu ya presiden pasti bertemu buzzer. Karena presiden tidak punya keahlian lain untuk mengucapkan kemampuan dirinya sendiri selain melalui varietas buzzer. Jadi begitulah peternakan buzzer itu berlangsung kita di istana. Istana itu jadi kandang buzzer sebetulnya. Dan setiap menteri memelihara buzzer, setiap dirjen memelihara buzzer. Jadi ini jadi komplotan yang merongrong kesehatan opini publik. Ini jadi semacam penghalang dari keakraban berwarga negara. Bayangin Profesor Henry itu mengadu domba orang, menganggap bahwa yang sana ada Islam toleran, lalu saya dianggap sebagai apa istilahnya tadi pemersatu, buset hebat amat. Kan itu kan nggak bisa, itu hanya bisa keluar dari seorang pejabat negara yang tidak dilatih dengan keteduhan berpikir, yang ya kalau ijazahnya dipersoalkan, saya kira ijazahnya itu dia ijazah bodong itu, dan ya itu ijazah profesor dia itu hanya menandakan bahwa dia pernah diberi sertifikat sebagai profesor, bukan bahwa dia mampu berpikir logis gitu. Oke. Tapi kalau dengan gelar tadi berarti sebenarnya Anda juga perlu dapat gelar baru di luar profesor. Anda layak sebagai Habib gitu, Habib Rocky Gerung karena sebagai pemersatu. Ya itu secara tidak langsung saya terima kasih itu karena dia sebagai pemersatu itu dan dia pemecah belah itu. Iya. Ini kan udah lama nih simbol itu pemersatu itu hilang gitu. Tiba-tiba muncul dan orang tidak menduga-duga gitu kan, kemudian penggantinya yang muncul adalah seorang Rocky Gerung gitu, Habib Rocky Gerung. Betul. Nah itu salah satu tugas dari kami itu. Jadi kami bukan sekedar menyelamatkan bangsa, tapi menyelamatkan pejabat-pejabat dungu ini supaya tidak terlalu sering bertemu dengan rakyat. Jadi mereka mesti dikurung sebetulnya supaya jangan sering bertemu dengan rakyat. Karena jadi racun aja. Meracuni demokrasi, menyebabkan orang saling curiga. Karena nanti akan ada curiga, siapa yang dimaksud dengan Islam yang intoleran itu? Apa masih ada fasilitas untuk mengucapkan soal-soal yang provokatif itu? Oke. Ini Kementerian Komunikasi dan Informasi loh. Ya. Jadi bisa dianggap buat tugas dari Kementerian apa namanya singkatannya, Kemoninfo apa itu? Kominfo ini adalah melakukan distorsi informasi, melakukan disinformasi.
Ini betul-betul sama dengan Kominfo zaman Nasi kalau begitu. Propaganda aja isinya. Oke, saya tidak mau masuk ke wilayah yang terlampau private, apalagi sensitif soal agama ya. Tapi karena udah kadang disebut, ya. Tahu saya kan itu Kristen gitu ya. Dan kemudian Anda banyak bergaul dengan kalangan-kalangan Islam yang selama ini dikonotasikan orang sebagai intoleran. Jadi bagaimana saya memahami ya orang non-Muslim seperti Anda itu bisa diterima di kalangan pondok pesantren, kemudian di masjid, walaupun Anda nggak boleh masuk masjid, ada di luar halaman masjid, tapi kemudian bisa menerima Anda. Apakah ini masuk kriteria yang intoleran jadinya kalau kayak gitu? Itu yang nggak ada di otaknya si profesor. Muslim menerima saya itu artinya dia sangat toleran bahkan terhadap perbedaan agama. Karena yang dia bagi teman-teman Muslim yang menjadi soal bukan perbedaan agama, tetapi keakraban sesama warga negara, kan itu dalilnya. Jadi benar-benar ini in optima forma dong si profesor itu. Dia menyebut intoleran, ya justru mereka yang toleran, yang berupaya untuk melihat bahwa problem bernegara itu bukan problem agama, tapi problem keadilan, problem kebenaran, problem kejujuran, kan itu. Nah, saya masuk keluar pesantren, universitas Islam segala macam, bahkan ke tempat yang dianggap paling intoleran oleh rejim, yaitu Ngeruki, tempat Abu Bakar Ba'asyir, saya diterima biasa aja tuh, dan bergaul dengan argumen itu. Tapi kan suasana sebenarnya ini kan sebenarnya kita rindukan ya, suasana, dan itu terjadi ya, bagaimana kita dengan rileks bergaul antar agama tanpa melihat latar belakang apapun gitu. Saya ingat pada satu waktu saya pernah berdua dengan Anda menghadiri pernikahan di sebuah gereja gitu ya, sahabat kita lama kan gitu, dan itu biasa saja kan gitu ya. Ya, itu hal yang hilang dari kenikmatan kita bernegara, karena ada sebagian orang yang eksklusif memonopoli apa yang disebut ideologi, apa yang disebut sebagai dasar bernegara. Jadi ini kan baru dimulai di zaman Presiden Jokowi sebetulnya, dan itu yang memerosotkan bangsa ini. Divided nation, divided citizen baru terjadi dalam 6 tahun ini, nggak terjadi sebelumnya. Bahkan di zaman Orde Baru itu nggak ada itu soal intoleransi semacam ini, biasa betul tuh nggak ada nih. Jadi terlihat bahwa satu-satunya mainan dari rejim ini adalah memprovokasi intoleransi. Jadi rejim sebetulnya mensponsori perpecahan rakyat. Ini rejim yang benar-benar kurang ajar dan kurang akal itu. Saya ucapkan itu dengan tertawa ya, bukan dengan marahan. Karena jadi Anda menganggap sebenarnya dari sisi urusan pribadi Anda, kasus ini case close gitu ya, dari sisi personal ya? Iya tuh, nggak ada soal lah, karena ya itu, ya anggap aja itu hal remeh-temeh dan yang ya saya dengan mudah saya anggap aja itu pikiran sampah dari pejabat negara. Oke, tapi dan kalau saya kemudian nanti beri kritik macam-macam, saya sekarang punya contoh ya, bahwa ini buktinya loh, bahwa setaraf eselon 1 atau ya mungkin di eselon 1 atau eselon 2 itu. Eselon 1? Eselon 1, itu eselon 1 tidak paham tentang inti dari konstitusi, yaitu menjaga keakraban. Dia tidak paham tentang hak asasi manusia, itu tidak boleh masuk dalam wilayah private orang soal agama itu. Tidak boleh pejabat negara itu jadi booster dari pemerintah. Dia jadi booster diri sendiri udah cukup. Ini jadi booster sekaligus provokator. Jadi sang profesor ini, guru besar ini otaknya kecil, jabatan dia profesor, tapi kelakuan dia kompresor, kan itu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky Gerung. Oke. Baik. Salam, Erso.